Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Ceril Azara dari tim Jurnalis Liputan 4. Di hari Kamis ini, tepatnya pada tanggal 16 April 2026, saya sudah bersama Bapak Egy Samsul Muarif, SPD, selaku Kepala Program Pengembang Perangkat Lunak dan PPLG. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat siang, kabarnya baik. Oke, Bapak sebelumnya izin bertanya ya mengenai UKK tahun ini. Iya, silakan. Kalau boleh tahu Bapak, apa perbedaan UKK tahun sekarang dan tahun kemarin? Oke, mungkin kalau perbedaan secara teknis UKK tahun ini itu dari segi soal dan bobot soal itu berbeda sama tahun lalu ya. Kalau tahun sekarang itu kita menggunakan database, kalau tahun lalu enggak. Kalau dari segi jumlah siswa juga di sini cukup berkurang ya. Kalau tahun lalu 4 kelas, kita 3 kelas sekarang. Dan untuk hal-hal lainnya mungkin agak masih sama dengan yang tahun lalu gitu. Oke, lalu kira-kira bagaimana proses pelaksanaan UKK PPLG di sekolah ini? Oke, untuk prosesnya mungkin UKK di PPLG kita total waktu 3 hari pelaksanaan. Untuk realnya atau pelaksanaan UKK teori 1 hari, untuk prakteknya 2 hari, yaitu hari ini dan hari kemarin. Okay. Dan untuk prosesi UKK-nya itu sendiri itu kita bagi jadi 2 ruangan, 2 lab ya, ada di lab basket dan di lab RPS. Yang masing-masing satu ruangannya itu 25 orang. Satu sesinya atau satu harinya itu 8 jam. Jadi ada 2 hari atau 2 sesi. Oke. Jadi seperti itu. Lalu kira-kira apa materi atau kompetensi yang diujikan dalam UKK ini? Untuk materinya, jadi untuk UKK tahun ini kita mengambil paket soal untuk membuat aplikasi pengaduan sarana sekolah sesuai dengan paket soal yang tersedia. Dan untuk kebetulan untuk teknologi yang dipakai itu dibebaskan, cuma dari mayoritas siswa itu menggunakan aplikasi atau membuat aplikasinya berbasis web semua. Oke. Jadi kayak gitu. Lalu kira-kira apa saja sih aspek yang dinilai dari siswa tuh? Oke, kalau aspek yang dinilai itu banyak ya. Jadi dari pertama pengetahuannya, kita juga menilai secara teori, dan juga dari segi aspek teknis, yaitu tentang praktikum kejuruannya membuat aplikasinya, serta bagaimana cara dia memanage aplikasi, memecahkan masalah, menulis masalah sampai dengan membuat aplikasi itu berjalan sesuai dengan fungsinya gitu. Oke, lalu terakhir Bapak kira-kira apa harapan Bapak terhadap siswa PPLG ini setelah mengikuti UKK? Oke, jadi harapan saya dengan UKK ini, saya harap kemampuan anak untuk menyelesaikan masalah berdasarkan studi kasus yang ada itu semakin lebih baik. Ini juga sebagai bekal untuk mereka nanti setelah lulus dari sini, entah itu mau melanjutkan ataupun untuk berwirausaha ya, ataupun bekerja langsung. Semoga ini bisa bermanfaat gitu. Nanti di tempat kerja mungkin tidak jauh beda lah. Pasti kalau di bidang yang sama ya membuat aplikasi seperti ini. Oke. Gitu. Baik, Bapak terima kasih ya sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Oke, sama-sama. Demikian wawancara yang dapat saya berikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ceril Azara dan rekan saya Rizky Ramadan. Kurang lebih astagfirullah, padahal tinggal terakhir. Hujan. Sampai yang mana dulu? Langsung. Sampai terima kasih dulu ya. Baik, terima kasih Bapak atas wawancara yang telah diberikan. Demikian wawancara yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ceril Azara dan rekan saya Rizky Ramadan dari tim Jurnalis Liputan 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.